Ciri pompa air yang rusak kapasitornya selain lemah juga panas dan tidak stabil putarannya. Nah, jika pompa air rusak kapasitornya, ciri paling utama adalah putarannya lemah, cepat panas, tidak stabil, boros listrik. Kalau tidak segera diganti, maka akan merembet pada spoolnya, akan short dan terbakar. Ini kapasitor yang baru saya ganti malam-malam. Nah, ini penampakan dari pompa airnya, memang umurnya juga sudah lama. Tadinya ciri paling utama adalah ini putarannya lambat, kadang cepat, kadang pelan, bunyinya juga nganging, gak stabil. Begitu dicek ternyata kapasitornya yang rusak. Begitu diganti, putarannya sudah langsam, tidak sampai kena spoolnya. Ya, syukur tidak kena spoolnya. Jika sudah rusak seperti ini, kapasitor sudah keluar ciri-cirinya, harus segera diganti. Dan ini adalah kabel yang menuju ke toren otomatis untuk saklar atau relay otomatis jika pengisian sudah penuh. Nah, ini kapasitornya yang rusak, yang baru saja diganti. Karena ini membahas ciri-ciri, ya saya hanya membahas ciri-cirinya saja. Untuk video live mengenai bagaimana perbaikan dan penggantiannya kebetulan belum diambil. Nanti ada di video berikutnya. Bagi yang Anda yang subscribe, nanti langsung dapat notifikasi cara ngukur kapasitor yang masih rusak dan masih benar. Itu adalah box rumah untuk konektor voltase sama kapasitornya tadi. Nah, itu tampak porosnya sudah kuning, agak kusam karena habis kena panas berlebihan. Nah, itulah ciri-ciri pompa air yang rusak kapasitornya. Dan nanti biar lebih jelas setelah video ini, di bagian penampakan pompa air ini nanti ada tabel yang akan memperjelas bagaimana perbedaan antara pompa air yang rusak kapasitornya dengan yang rusak karena spoolnya, biar nanti tidak salah membedakan jenis kerusakannya. Nah, ini adalah rangkuman tabel mengenai ciri pompa air yang kapasitornya rusak. Pompa air yang kapasitornya rusak itu kerusakannya agak mirip jika rusak spool, gulungan atau lilitan yang bermasalah. Nah, tabel ini supaya tidak salah membedakan dan mengambil langkah perbaikannya tepat. Jika pompa air rusak kapasitornya, itu yang pertama, putaran tidak stabil, kadang cepat, kadang lambat, kadang seperti short, dia nyedot listrik. Jadi putarannya kadang cepat ces, kadang lambat nging, dan tidak stabil. Kemudian yang kedua, jika rusak kapasitornya, pada saat starting harus disentuh keras kipasnya atau diengkol. Jadi pada saat pompa air mau dipakai, mau digunakan, dia nggak langsung muter. Padahal pompa air itu sebenarnya mau muter, tapi starting tidak mau muter, harus disentuh dulu, harus diengkol. Kemudian pompa air cepat sekali panas jika dipakai 5-10 menit untuk mengisi toren misalnya. Sebelum dia penuh, dia sudah cepat panas. Kemudian yang keempat adalah ketika kapasitor pompa air rusak dan sudah benar-benar short atau mau matot alias mati total, maka pada saat starting akan sangat membebani listrik rumah. Tandanya jika listrik di rumah Anda lampunya masih nyala, pada saat pompa air mau bekerja, dia akan berkedip sebentar, lip, baru kembali normal pada saat pompa air putarannya sudah langsam. Ini adalah rangkuman ciri pompa air yang kapasitornya rusak, yang rusaknya mirip-mirip dengan yang rusak spoolnya. Cuman yang paling penting menjadi saran di sini adalah jangan buru-buru membongkar spool, karena jika spool sudah rusak, lilitannya rusak, perbaikannya juga lebih sulit ya. Harus bongkar mesinnya secara total dan harus ganti lilitan kalau sudah parah. Itulah rangkuman mengenai ciri pompa air yang kapasitornya rusak. Sementara itu tutorialnya, jangan lupa klik like dan subscribe karena aplikasi tutorial hampir update setiap hari. Dan berikutnya nanti akan ada video mengenai bagaimana cara cek kapasitor yang masih benar atau yang masih rusak, khususnya di pompa air. Jika ada input, saran, pertanyaan, silahkan masuk di kolom komentar.
Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas. Semoga berhasil.